Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video pertama saya. Perkenalkan, nama saya Dayu Abidillah. Di video kali ini saya akan membahas tentang depresi. Yang jadi permasalahannya adalah apakah benar depresi itu adalah penyebab kematian selain penyakit-penyakit yang berat lainnya. Kita akan bahas. Pertama, bukan hanya penyakit berbahaya seperti HIV, gula darah, serangan jantung, atau COVID yang sedang tinggi-tingginya sekarang. Sebenarnya, depresi juga bisa menyebabkan kematian itu sendiri. Nah, dilansir dari liputan6.com, tingkat depresi di Indonesia meningkat 3 kali lipat selama masa pandemi jika dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya pada masa pandemi. Lonjakan depresi mencapai 28% pada tahun 2020. Ini melibatkan 1.161 responden dari periode bulan Maret hingga April tahun 2020. Kemudian, di tahun 2021, lonjakan terjadi kembali hingga menyentuh angka 32%, menambah 4% dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Masih dikutip yang sama, liputan6.com. Indonesia juga dikabarkan Indonesia menjadi negara jumlah kematian akibat bunuh diri tertinggi di Asia Tenggara. Hal tersebut kemudian perlu diwaspadai karena depresi bisa menyerang siapa saja tanpa terkecuali. Seperti dikutip dari Kemenkes, adanya beberapa faktor penyebab depresi. Masalah keterbatasan sosial karena di rumah, kehilangan pekerjaan, dan ditambah kebutuhan rumah tangga yang meningkat dianggap menjadi pemicu dan penyebab meningkatnya depresi di Indonesia. Hal ini dikaitkan pada pandemi tahun 2021. Nah, dari sisi medis, banyaknya orang merasa cemas, takut, dan memikirkan hal-hal yang berbau dengan negatif di masa depan, terutama bagi korban positif COVID-19. Tentu saja kondisi tersebut menyebabkan kesehatan mental menjadi terganggu. Depresi merupakan gangguan hati dengan singkatnya, yang ditandai dengan perasaan sedih, mendalam, dan kehilangan minat terhadap hal-hal yang dia sukai. Seseorang dinyatakan depresi apabila sudah 2 minggu merasakan sedih yang mendalam, putus asa, putus akan harapan, dan tidak berharganya dirinya tersebut. Kita kali ini akan membahas tentang pengertian depresi. Depresi dijelaskan oleh DSM-5 tahun 2013 merupakan gangguan psikologis yang ditandai dengan munculnya kesedihan, perasaan hampa, perasaan sensitif, disertai dengan gejala psikosomatis dan juga kognitif. Gejala-gejala tadi dapat mempengaruhi fungsi kemampuan individu dalam melakukan kegiatannya sehari-hari atau kegiatan rutinitas atau kegiatan yang biasa ia sukai. Nah, singkatnya, depresi adalah gangguan mood atau gangguan hati. Ciri-ciri depresi. Nah, depresi itu tidak mengenal umur sebenarnya, tetapi lebih banyak dirasakan dan dilihat oleh orang dewasa. Setiap orang akan mengalami gejala yang berbeda-beda, bisa menjadi ringan ataupun berat. Nah, berikut ciri-ciri depresi. Pertama, merasakan sedih. Yang kedua, merasakan kehilangan energi dan tenaga. Dia akan selalu merasakan capek, tidak mempunyai energi untuk melakukan aktivitas yang biasanya dilakukan. Yang ketiga, gangguan tidur. Bisa saja dia kebanyakan tidur ataupun kekurangan tidur. Yang keempat, kehilangan minat dan gairah terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya disukai. Yang kelima, merasakan rasa bersalah yang mendalam. Tidak mampu berkonsentrasi, mampu
memicu pikiran-pikiran untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Nah, yang poin terakhir ini sangat perlu dikutip karena kenapa? Bisa menyebabkan kematian bagi dirinya sendiri. Sebagai contoh, kasus bunuh diri di Gunung Kidul. Dikutip dari kompas.com, sepanjang tahun 2021, kasus bunuh diri di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta mencapai 38 laporan. 37 diantaranya gantung diri yang dikaitkan dengan mitos pulung gantung. Nah, apabila ada yang ingin dibahas tentang apa itu mitos pulung gantung yang ada di Gunung Kidul, silakan nanti di komentar, nanti akan saya bahas di video yang berbeda. Selanjutnya, penyebab depresi. Karena depresi gangguan suasana hati, maka depresi akan muncul ketika semua masalah sudah menumpuk di dalam otak tetapi tak mampu untuk dikeluarkan atau diatasi oleh individu tersebut. Sebenarnya, tidak hanya penyebab utama mengapa bisa mengalami gangguan depresi karena hal yang menumpuk dalam pikiran, namun ada faktor yang membuat yang bisa mengalami depresi. Apa aja sih faktornya? Kita akan satu-satu kita akan bedah. 1. Adanya riwayat keluarga, yaitu adalah genetik, diturunkan oleh keluarganya, oleh ibundanya ataupun ayahandanya, atau keturunannya sebelumnya. Apabila keturunan sebelumnya memang mengalami depresi atau mempunyai gangguan kejiwaan terhadap depresi, bisa jadi itu diturunkan kepada anaknya. Yang kedua, masalah kesehatan fisik. Ini bisa dengan kekurangan fisiknya atau memang lagi cedera yang bisa membuat dia depresi karena tidak bisa mencari nafkah. Yang ketiga, mengalami traumatik di masa kecil atau pengalaman buruk yang dihadapi pada saat masih kecil. Nah, ini terjadi banyak kasus di luar sana. Banyaknya orang tua yang tidak sadar bahwa anak itu masih kecil menjadi pelampiasan ketika pulang kerja, menjadikan anak itu menjadi trauma hingga besarnya mudah mengalami stres dan depresi. Yang keempat, peristiwa hidup yang penuh tekanan. Dalam hidup ini banyaknya tekanan. Bisa jadi tekanan tersebut bisa membawa orang tersebut menjadi depresi. Terus menderita penyakit kronis. Penyakit kronis ini bisa membuat orang depresi dikarenakan kepikiran atau terpikirnya penyakit tersebut menjadi beban bagi keluarga dan dia tidak bisa mencari nafkah karena penyakitnya tersebut. 7. Ketergantungan jenis obat-obatan tertentu. Yang terakhir adalah bully atau diintimidasi oleh orang-orang di sekitarnya. Kemudian, bagaimana cara kita menghadapi depresi? Ada beberapa cara untuk mengatasi depresi yang dapat kita lakukan tentunya. Pertama, melakukan pola hidup teratur dengan istirahat cukup 6 atau 8 jam per hari dapat menurunkan tingkat depresi. Yang kedua, pola makan seimbang agar stamina tubuh terjaga. Yang ketiga, olahraga dan rekreasi. Kenapa olahraga dan rekreasi menjadi utama untuk menghadapi depresi? Yaitu karena untuk mencegah depresi kita membutuhkan rekreasi untuk menghilangkan penat dan olahraga untuk menaikkan dopamin dalam tubuh. Yang keempat, sikap hidup yang positif. Dengan berpikir rasional dan objektif dapat mencegah terjadinya gejala depresi. Yang kelima, memiliki plan yang rasional dalam hidup dan dapat menerima kondisi yang tidak mungkin dapat diubah. Yang ketujuh, memiliki kerabat atau sahabat yang dapat sewaktu-waktu saling berbagi cerita
dan saling membantu dalam kesusahan dan kesedihan, bukan hanya kesenangan loh ya. Kedelapan, memiliki waktu sendiri atau bahasa sekarangnya adalah me time. Kebanyakan melakukan aktivitas hingga sibuk, tubuh kita, pikiran kita membutuhkan waktu untuk sendiri, tidak hanya dengan rutinitas saja. Kesembilan, lakukan kegiatan seperti spa, meditasi, yoga, dan relaksasi untuk menurunkan rasa cemas di dalam pikiran dan juga hati. Yang ke-10, mengembangkan hidup yang spiritual. Dekatkanlah diri Anda kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi yang agamanya Islam, tentunya lakukanlah sholat, zikir, dan membaca Quran untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dilupakan, penderita depresi membutuhkan dukungan dari lingkungan sekitar dan masyarakat. Masyarakat terkecil adalah lingkungan keluarga. Sebagai keluarga, sebaiknya kita dampingi anggota keluarga yang merasakan depresi ataupun cemas. Apabila gangguan depresi tidak kunjung membaik oleh individu tersebut, maka disarankan untuk konsultasi dengan psikiater agar mendapat segera pertolongan medis klinis terhadap individu tersebut. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini hingga akhir. Kali aja ada yang mau menambahkan para psikolog ataupun mahasiswa psikologi yang lebih paham tentang depresi, bisa langsung di kolom komentar. Jangan lupa